malam. Elna, Butin, Pak Suryadi, Bu Chandra, Pak Simon, Pak Hadi, Ibu Lianti. Di absen. Di absen. Hadir. Malam Bapak Ibu, kita mulai dulu untuk doa malam hari ini. Selamat malam sekali lagi. Malam. Saya mimpin doa malamnya karena Pak Rahmadi ada syuting. Syuting lagi. Ada syuting dulu ya. Syuting dulu. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada malam ini kami bersatu hati berkumpul di tempat Jumalam ini Bapak. Kami boleh bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan berdoa bersyafaat bersama-sama. Pimpinlah Jumalam ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Amin. Amin. Belum dimulai, kita akan bernyanyi dulu. Ada sebuah lagu yang khusus. Oh, enggak apa. Lagunya dari NKB 199. Diminta request oleh Butin. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Harapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbaik. Terbaik ku berikan Yesus Tuhanku. Aku perhatikan asal perhatikan sesama atau biarkan tegang ku patut menghadapi pada Yesus dan kasih Tuhan harus ku tebak. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskannya sebelenggu. Kata yang terbaik ku berikan kepada Yesusku. Aku ganjel. Mari Ibu, bahwa lagu ini mengingatkan kita untuk tetap memberikan yang terbaik buat sesama kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan buat pelayanan kita pada Tuhan juga. Untuk membawakan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Di tengah kelelahan kami dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini, Kau boleh tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul bersama meskipun di rumah kami masing-masing untuk doa malam bersama. Bila sebentar kami akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
tema kita untuk renungan malam ini yaitu sudahkah yang terbaik ku berikan, yang sudah yang terbaik kita berikan. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap serta gigi. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan tersebut menceritakan tentang seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dan dia mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya. Seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, sesuai dengan kesanggupannya. Sekembalinya sang tuan, para hamba pun dipanggil. Yang mendapat 5 talenta ternyata bisa menggandakan menjadi 10. Yang mendapat 2 talenta mampu menggandakan menjadi 4. Dan keduanya pun mendapat jawaban yang sama. Mereka dianggap baik dan setia, memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Dan kepada mereka akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Mereka pun layak untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya. Seorang lagi yang mendapat 1 talenta, ternyata hanya menanamnya.
tidak menggandakan, malah menuduh tuannya sebagai manusia yang kejam. Tuannya pun menyebut sang hamba yang satu ini sebagai orang yang jahat dan malas. Perhatikan kata jahat. Apakah dia mencuri uang tuannya? Tidak. Apakah dia korupsi? Tidak. Apakah dia menggunakan uang tuannya untuk berbuat dosa? Juga tidak. Namun, dia diganjar kata jahat. Hamba satu ini jahat karena dia tidak setia. Dia tidak memanfaatkan apa yang telah dipercayakan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Dia tidak menghargai tanggung jawab yang diberikan. Mungkin dia menganggap 1 talenta itu sangat sedikit dibanding kedua temannya. Dan dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Hamba dengan 1 talenta tidak menyadari bahwa 1 talenta pun meski sedikit, namun tetaplah sebuah talenta yang bisa dilipat gandakan. Maka hukumannya pun jelas, jadi campakan ke tempat yang penuh dengan kertak gigi. Tuhan memberikan kelimpahan kepada orang yang tahu memanfaatkan talentanya, mengolahnya menjadi sesuatu yang berhasil. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang yang bisa melakukan pekerjaan kecil dengan baik, dengan tanggung jawab penuh, akan diberi hingga berkelimpahan, dan sebaliknya. Ingatlah bahwa kepada kita semua telah diberikan talenta menurut kesanggupan kita. Jika mendapat talenta kecil, mulailah dari perkara kecil, maka Tuhan akan melimpahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi hingga berkelimpahan. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, bermalas-malasan, dan berlindung di balik berbagai alasan. Karena sekali lagi, talenta tetaplah talenta yang bisa kita pakai untuk berbuat sesuatu. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya cukup bagi kita untuk mulai melakukan sesuatu. Tuhan sangat tidak suka pada pemalas. Dalam Amsal kita melihat hal yang sama, bahwa Tuhan memberkati orang yang rajin. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Begitu juga di Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Begitu juga dalam kita melayani Tuhan. Kita telah diberikan kemampuan, diberikan waktu, diberikan kesempatan yang cukup banyak selama kita masih ada dalam dunia ini. Maka kita juga harus melayani Tuhan selama masih ada waktu dan kesempatan. Kemudian harus mampu mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan dan menggunakannya dengan baik. Seseorang tidak harus menjadi pendeta untuk melayani. Tidak harus menjadi worship leader. Tidak harus hafal Alkitab luar kepala. Tidak harus khotbah kemana-mana untuk melayani. Sebuah perbuatan yang didasarkan atas kerinduan untuk melayani Tuhan dengan tulus karena mengasihinya. Sebesar atau sekecil apapun, sangatlah Tuhan hargai. Dan Tuhan siap memberkati dengan melimpah-limpah. Tuhan memberikan kita talenta bukan untuk disimpan dan bukan untuk ditimbun, tetapi untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan sesuatu yang bernilai, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Demikian renungan malam hari ini, saya kembalikan kepada Ko Hadi. Terima kasih Citin untuk renungannya. Bahwa perumpamaan tentang talenta ini seringkali dipakai ya, dan seringkali menjadi, menurut saya sih, orang berbeda-beda dalam menanggapi ya. Banyak sekali yang
berbeda pendapat juga banyak di ini ya, di tentang talenta ini, perumpamaan-perumpamaan ini gitu. Jadi ini kalau mau dikumpas lebih dalam mungkin lebih sudah sering ya kita mau tapi tetap menurut saya tetap ini suatu polemik yang tidak akan habis-habisnya gitu. Mungkin ada tanggapan buat rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, untuk firman Tuhan hari ini, atau ada sharing yang lain? Saya persilahkan. Malam Bapak Ibu. Malam. Waktu itu Pak Rahmadi udah bahas ya, 1 talenta itu seperti dapat gaji berapa ya? 10 tahun atau berapa ya? Saya lupa. Talenta Besar gitu. Gaji setahun seorang. Gaji setahun ya? Ya besar sih ya kalau untuk seorang seorang guru gitu. Jadi 2000. Udah nanti mana? Ya. Itu nggak ini kan? Ini berarti kalau ini. Ya, kenapa gimana? Silakan lanjutin. Ya tadi kan saya dengar dulu lagu ya. Sudahkah yang terbaik diberikan? Kalau bunyi mati ini. Suara ya. Kalau bunyi. Kepada Yesus Tuhanku. Itu kan sebetulnya kan lagu itu seperti talenta juga ya. Jadi sering dinyanyikan, tapi saya balik lagi ke tampar dengan lagu itu gitu. Tuhan pasti kan memberikan talenta juga sama saya, mungkin minimal 1 gitu ya. Tapi saya ini dari kecil kan Kristen. Sampai sekarang udah setua ini mau 60 juga Kristen. Tapi saya merasakan talenta yang Tuhan berikan kepada saya itu kayaknya 1 jiwa pun saya belum pernah bawa kepada Tuhan. Saya ketemu dengan almarhum suami saya tuh dia udah Kristen, udah dibaptis. Gitu. Jadi saya nggak membawa jiwa buat dia. Kalau anak-anak kan karena kita Kristen, akhirnya ya diajarkanlah secara Kristen, ya otomatis gitu. Tapi kalau untuk yang di luar rumah, kayaknya saya belum pernah bawa jiwa. Walaupun saya kalau dulu nih setiap hari dagang, saya selalu ya berbagi gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau saya dagang pergi kemanapun gitu, saya selalu mengabarkan kabar baik. Tapi saya nggak tahu apakah ada yang dituai atau enggak, saya nggak tahu. Kalau lihat karakter saya seperti ini, kayaknya Pak Thomas bisa lihat saya ya. Kayaknya jauh dari berhasil gitu. Ya, terima kasih Bu Helna. Mungkin dalam hal ini bukan berarti kita bisa membawa 1 jiwa atau membuat orang percaya pada Yesus Kristus, dan itu merupakan talenta atau misalkan upahnya bukan sesederhana itu atau bukan sekecil itu gitu. Bahwa kita melayani Tuhan kan bisa bermacam cara gitu ya. Seperti aktif di komisi-komisi atau misalkan dengan berbagi, itu juga salah satu caranya gitu. Bukan berarti kita harus nyari orang untuk dijadikan Kristen, ya tidak juga seperti itu juga gitu ya. Mungkin ada tanggapan yang lain, Pak Setiadi? Iya. Kalau mendengar renungan ini, kita bisa melihat ada tingkat-tingkat yang dijelaskan dalam pembacaan kita itu mengenai yang mempunyai 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Artinya ketika tuannya pergi itu berarti
dia meninggalkan pesan supaya talenta itu digunakan. Artinya bahwa diperlukan kerja keras. Ya, karena ada kalimat yang sering didengung-dengungkannya, yaitu no action, talk only. Ini kita bisa menemukan itu di mana saja. Ada orang yang hanya bisa berbicara, tapi sedikit bekerja. Nah, malam ini kita diingatkan supaya kita bekerja untuk Tuhan itu tidak setengah-setengah. Harus bekerja keras. Ya, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Ketika kita menjadi seorang penjala manusia, yang dikatakan tadi sama Pak Hadi dan Bu Helna, ya memang itu tugasnya kita semua. Bukan saja yang dikatakan Bu Tin itu tugas pendeta atau majelis jemaat saja. Tapi setiap jemaat juga bisa berperan, ya, memegang talenta itu dan dikerjakan, diusahakan supaya mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana kita mengajak seorang yang belum Kristen untuk datang kepada Tuhan? Ya, artinya kita harus rajin terus menghimbau, mengajak supaya pertama mungkin ikut ibadah, dan itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya kalau Kristus datang ke dunia ini adalah bukan untuk seluruh orang Kristen yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan, tapi bagi seluruh umat manusia tidak ada satupun yang diluputkan menjadi binasa. Tuhan menginginkan bahwa seluruh umat manusia itu bisa selamat. Nah, untuk mencapai itu tentu kita bisa menggunakan talenta kita dalam pelayanan, dalam usaha-usaha untuk membawa jiwa yang baru. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Setiadi untuk pembahasannya lebih dalam lagi. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mau tambahkan lagi?